Mau tahu update berita tarif Trump yang lagi viral kemarin dari narasumber kita yang pastinya keren? Nah, udah waktunya dengerin podcastnya Gen Z yang culture abis. Halo yang ekonomis, selamat datang di e-podcast Hipotesa 2025. Nah, kali ini aku sendiri sebagai moderator, Fatan Hilman Hidayat, akan menemani kalian semua selama kurang lebih 40 menit ke depan untuk membahas topik-topik yang lagi relevan banget nih akhir-akhir ini teman-teman. Nah, tapi di sini tentunya bukan aku nih yang bakal ngejelasin terkait tema dari acara kita hari ini, karena di sini tentunya aku udah ditemani sama Bapak Dedi Budiman Hakim yang pastinya udah terpercaya banget nih teman-teman, karena Pak Dedi ini merupakan dosen IE yang memang sudah berkelana lah keliling dunia nampaknya membahas isu ekonomi yang pastinya relevan gitu loh dengan kita semua. Nah, kalau gitu selamat datang Pak Dedi di podcast kita. Ini kebetulan podcast pertama kita nih Pak di tahun ini. Jadi Bapak tamu spesial. Tamu spesial. Oke. Nah, mungkin mau gimana nih Pak? Kita mau langsung masuk aja ke materinya? Silakan, bebas aja. Oke. Nah, sebenarnya ini kita mungkin bakal mau ngobrolnya nyantai aja kali ya Pak. Sama teman-teman yang ekonomi semua. Ditambah lagi ini kan sebenarnya kita bakal ngomongin soal tarif Trump yang emang kayaknya di media manapun lagi viral nih Pak. Nah, terus pertama-tama Walaupun sudah mulai turun. iya grafiknya. Sesuai dengan prediksi saya, betul apa yang saya prediksikan. Bapak udah memprediksikan sebelumnya berarti? Iya. Artinya pasti mencapai keseimbangan yang saya prediksikan. Sebenarnya saya tahu kemana keseimbangan. Oke. Bagus juga sih diskusi. Benar. Kayak mahasiswa tentang bagaimana landscape internasional. Benar banget. Apalagi kita sebagai mahasiswa ekonomi kayak nanti bakal nyambung banget nih belajar tentang perdagangan Ya, internasional. Ekonomi PI harus punya kemampuan internasional. Iya, benar banget Pak. Nah, karena kebetulan nih pasti yang nonton pastinya bakal banyak banget dari teman-teman ilmu ekonomi. Sekarang saya pengen sebenarnya kita mungkin diskusinya pakai bahasa-bahasa yang bisa dimengerti nih Pak sama anak-anak ekonomi semester 4 kayak saya gitu, atau mungkin semester 6 kayak teman-teman yang nonton. Nah, sekarang mungkin langsung dari pertanyaan yang paling simpel dulu nih Pak. Kayak apa sih yang ujian ya? Aduh, saya jadi deg-degan sebenarnya Pak, jujur. Jadi ujian guru besar ya? Enggak Pak. Kita nyantai pokoknya teman-teman. Oke. Nah, kita mulai coba dari hal yang paling simpel dulu nih Pak. Kayak kira-kira apa sih yang melatar belakangi Donald Trump sebagai presiden Amerika yang sekarang itu apa ya bisa dibilang mempergunakan tarifnya itu sebagai senjata utamanya dia gitu. Oke. Baik. Itu dulu? Iya, boleh dijawab dulu Pak. Jadi ketika Donald Trump melihat data statistiknya Amerika Serikat, melihat defisit pedagang produk, kan ada dua, ada jasa, ada produk. Bedakan ya, kalau produk yang kita lihat ya, kayak kita ekspor, misalkan CBO gitu, paketnya adalah barang tuh. Banyak juga ekspor jasa, tapi Trump itu tidak memperhatikan jasa. Udah ada tahu banyak jasa yang ekspor yang luar biasa dari Trump, ya misalkan tenaga ahli, itu dari jasa. Jadi kalau dari barang memang Trump melihat defisit perdagangan. Apa defisit? Nah, mungkin tahu defisit adalah selisih antara berapa jumlah ekspor US terhadap dikurangi dengan berapa impornya US. Kalau ternyata banyak impor, itu namanya trade deficit. Oke. Nah itu kalau kita belajar perdagangan, itu bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kenapa tuh Pak? Karena dalam teori makroekonomi ada rumus terkenal Y sama dengan itu output nasional GDP ya. Iya. Makro kan? Iya Pak. Sama dengan C konsumsi plus I investasi perusahaan swasta, G pemerintah expenditure, dan MX adalah net export. Jadi sama matematik kalau MX-nya negatif berarti mengurangi total C, I, dan E, berarti dia akan turun. Sementara negara-negara besar nih kayak Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Cina, ekspor itu adalah faktor mesin pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau negara itu mengalami defisit pasti terganggu. Nanti panjang ceritanya.
dampaknya terhadap nilai tukar gitu ya, nilai tukarnya bermasalah, kemudian nanti terhadap pasar keuangan dalam negeri yang mengganggu makroekonomi darahnya kepada mikro perusahaan. Maka begitu ceritanya. Maka Trump dengan data itu ingin membalikan bahwa we are American wealth again, jadi katanya America great again gitu. Iya Pak, itu kalimat bahasanya great again, gitu ya, wealth again. Jadi kaya lagi, itu anggapan Trump gitu. Tapi ya itu dengan yang kita sekarang sedang diskusikan adalah Trump tarif resiprokal gitu ceritanya. Oke Pak. Nah, benar banget sih Pak. Kalau dari data yang saya dapat ya emang negara Amerika Serikat ini emang jadi negara dengan nilai impor terbesar sih Pak sedunia. Bahkan nilainya itu ada di angka 3.375 miliar dolar Amerika Serikat. $3 Benar banget. Bahkan pesaing terdekatnya impor kedua itu kan Cina, itu cuma ada di angka 2,7. Jadi emang bisa dibilang lumayan masuk akal lah idealismenya Trump dapatnya dari sana. Nah, terus tadi Bapak sempat menyinggung juga nih Pak terkait kebijakan tarif yang diberlakukan itu adalah kebijakan tarif resiprokal. Nah, mungkin saya mau nanya dulu, sebenarnya apa sih Pak tarif resiprokal itu? Resiprokal itu ada istilah, ada tarif retaliasi resiprokal. Jadi kalau resiprokal itu ada gini, Fatan diskusi dengan saya, Anda berapa tarifnya? Ya, kemudian oke, saya juga tarif saya begitu segini, itu namanya resiprokal, bolak-balik. Nah, biasanya mahasiswa resiprokal itu dalam konteks negosiasi perdagangan, jadi nggak sepihak. Jadi kalau Fatan sebagai negara US menekan tarif, siapapun menekan tarif, itu resiprokal. Nah, ini sebetulnya kalau saya pakai sedikit tidak retaliasi. Nah, Trump melihat bahwa kalau US tidak menekan tarif, retaliasi lagi balas dendam, salah bahasa, tidak balas dendam tuh ya akan terus defisit, karena kalau tarifnya rendah berarti barang-barang misalkan dari Cina masuk ke US kan murah, kan gitu ya. Nah, kalau murah berarti konsumen US punya pilihan, barang US-nya cukup relatif mahal gitu, barang Cina relatif murah, ya pasti produk Cina berakses ke pasar US. Nah, karena itu kita melihat ya harus dibuat pagar baru gitu, beli baru itu dengan cara istilah yang sudah resiprokal. Begitu. Sebetulnya retaliasi karena harusnya transport itu udah pasar negosiasi. Nah, kemarin negosiasi ke resiprokal karena satu meja. Kalau sudah terjadi, loh, saya kok begitu gini ya udah saya bersedap naikin tarif, namanya retaliasi. Nanti di kuliah saya dijelaskan. Siapa? Mungkin karena saya belum dapat materinya ya, apa-apa. Masih semester 4 luar biasa, ini sudah belajar tarif. Jadi kuantitatif langkah lebih jauh. Jadi saya udah dapat materi duluan nih teman-teman dari Pak Deddy di sesi podcast kali ini. Dan aku jujur nangkep banget sih Pak, maksudnya Bapak tuh berarti kayak istilahnya kalau emang barang-barang dari Cina dikenakan tarif yang rendah, kenapa barang Amerika tuh justru malah dikenakan tarif yang tinggi gitu. Makanya di sini poinnya Amerika retaliasi itu balas dendam gitu ya Pak jatuhnya. Iya, karena tadi ingin membalikkan angka dari defisit jadi surplus atau minimal balance of trade. Jadi ya zero lah gitu ya, harapan demikian. BOP ya Pak. Ya kalau bahasa terus BOP lapik buat poin. Tapi bukan bahasa payment ya. Bukan ya Pak. Beda. Nah, terus yang jadi pertanyaan juga nih Pak, kan tadi kita udah ngerti nih tentang tarif resiprokal nih. Nah, sekarang mau nanya, kenapa Indonesia tuh dikenakan nominal tarifnya itu 32%? Kayak ada nggak sih Pak sebenarnya perhitungan kenapa kita bisa dikenainnya 32%? Ya, kalau gunakan rumus Trump's formula gitu ya, saya katakan Trump's metode itu kan sederhana kan. Jadi impor dari Indonesia dikurangi defisitnya kan ya. Jadi kalau saya gunakan selisihnya, jadi X Indonesia ekspor dikurangi X minus M dibagi 2 gitu ya, kan gitu. Jadi Trump melihat ya kalau
supaya mengurangi desakan ekspor kita gitu ya, maka mereka model sederhana. Makanya kata ibu siapa, ibu sebenarnya kan ini di luar konteks, di luar logikanya trade gitu kan ya. Sebab kalau tadi itu melihat dari tarif itu hitung dari harga, tahu CF ya. Nah ini istilah baru nih CF. Apa itu Pak? Adalah harga barang di pelabuhannya tujuan ekspor. Jadi kalau bisa ekspornya lewat barat, misalkan di Los Angeles gitu kan ya, di pelabuhan paling barat apa gitu ya, saya nggak pas tahu di mana gitu. Nah, harga itulah acuannya untuk menentukan tarifnya berapa. Tapi Trump tidak. Jadi yang penting dibalikan angka defisitnya, jadi begitu supaya angka defisit berkurang, maka tinggal impor ekspor Indonesia dikurangi defisitnya bagi dua, itu balik sehingga muncul angka 32. Begitu sederhana sebetulnya. Makanya dalam konteks kuliah itu tidak ada cara begitu. Tapi kan politik beda cara berpikirnya. Iya Pak. Gitu. Ya, jadi sebenarnya bisa dibilang kebijakan tarif Trump ini dia nggak melihat dari sisi model ekonomi manapun. Nggak ada. Karena seorang eksekutif kan beda cara berpikirnya gitu ya. Tapi sah-sah saja. Tapi makanya dikritik angka itu gitu ya, diskusi. Nah itu ceritanya ya. Gitu. Nah ada tuh tulisan saya di Republika tuh. Bapak udah sempat nulis berarti, udah sempat bikin kajian ini. Baik. Ya saya coba menulis supaya masyarakat paham ya, mengedukasi masyarakat begitu. Ya, dan pasti yang saya bayangkan karena dalam teori akan terjadi keseimbangan pasti. Nah negara besar, Cina misalkan juga sama Eropa itu sama-sama tetap kekeh bahasa Sunda ya, dengan pendiriannya, ya muncullah negosiasi. Dan memang sekarang baca Cina dengan US sudah mulai melemah karena sia-sia Fatar ekspor menahan dari saya juga menahan. Terus untuk apa? Tidak ada perdagangan, kan tahu deh bahwa perdagangan itu menciptakan pertumbuhan apalagi Cina itu ekspornya luar biasa ya, dia ada high tech, produk high tech yang sangat dibutuhkan oleh industri manufacturenya di US, itu ceritanya. Dan karena yang saya baca juga salah satu eksportir negara tujuannya Cina itu ya tetap Amerika Serikat nanti Pak. Iya. Nih mohon maaf nih, saya nggak enak bilang sesuatu, coba cari HP X gitu ya. Pasti di belakangnya adalah apa coba? Made in China. Nah, walaupun itu merek-mereknya merek non China, non China, tidak Cina. Ya ATM, amati, biru. Nah, itu. Jadi itulah cara, termasuk mohon maaf jet ya menghasilkan Rafale itu teknologi dari negara X dipelajari oleh Cina, dikembangkan. Itulah ATM. Luar biasa. Ya, waktu belajarlah dari Cina juga penting juga. Siap. Itu ya ceritanya. Nah, gimana teman-teman, pastinya jadi lebih terbuka lah ya wawasannya setelah dapat penjelasan dari Pak Deddy ini Nanti terkait. kalau lagi seperti teman terbuka. Soalnya satu semester aja. Iya benar-benar Pak. Ini kuliah berapa SKS nih Pak? Kalau itu podcast ini? 3 SKS. 3 SKS dapat ya. Nah, terus kalau gitu sekarang saya mau nanya nih Pak. Kan sekarang 32% ini udah diberlakuin di Transit Indonesia. Itu sebenarnya 32%-nya berlaku untuk semua barang atau barang-barang tertentu aja nih Pak? Sebetulnya kalau kita lihat pelajar itu tidak semua disamakan. Itu kan average aja kan, rumusnya kan cuma itu. Kan average itu bobot namanya, jadi bobot ya. Jadi arithmetical average, jadi ekspor impor maksudnya ke sana bagi dibagi dengan X minus M, begitu kan average. Average berarti kan ada yang di atas, yang di bawah kan gitu ya. Itu kan berarti ada produk yang atas dan yang bawah gitu ya. Nah ternyata kan kita juga butuh pasar US. Kalau kita tetap dengan tidak perhatikan isu itu ya kita nggak bisa ekspor ke US. US itu kan ekspor tradisional ya, ekspor yang selama ini ya tujuan ekspor kita. Ya, US, Jepang, Cina itu bayangkan kalau kita walaupun proporsinya tidak baik, tapi kan itu adalah pasar kita ya. Nah, kalau kita misalkan kita tidak melakukan proses negosiasi ya
sebetulnya pemerintah kan tidak hanya itu, karena faktor di belakang baik ada industri, ada masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu ya, kalau dalam kuliah kan kita mengenal namanya small country assumption. Nah, jadi negara kecil dengan besar. Kalau negara kecil itu adalah negara yang tidak bisa memengaruhi harga nasional. Jadi given kayak PPS, kita price taker, sehingga apapun dunia ya kita terima. Itu kan negara kecil. Kalau Cina, dia yang bisa disruptor lah. Ya large country assumption, maka kalau large country itu apapun kebijakan menjadi acuan dan lain. Nah kita kan negara kecil ya tetap kita harus mengikuti tanda kutip ya permintaan Trump. Maka sebetulnya itu testing the water, apa testing the water? Gimana? Cek aja gitu respon. Cek gitu, ombak. ya. Iya cek ombak gitu kan. Dan terbukti karena paham, Trump tuh pasti paham, ada tim-tim belakang ya paham gitu. Maksudnya tidak aneh, negara banyak yang langsung bertemu dengan Trump. Nah menariknya kalau datang sendirian itu masalah. Oh, kenapa? Karena kalau saya sendiri datang ke Fatan bisa dengan saya menekan. Kalau saya datang dengan teman-teman gimana? Kan Fatan nggak bisa menekan saya sendiri ya. Ada backupannya. Persis. Itu kenapa WTO melarang adanya kebijakan unilateral. Apa itu adalah kebijakan sendiri tanpa melibatkan negara lain. Oke. Itu namanya unilateral. Kan ada uni, ada bi, ada multi, kan begitu prosesnya. Nah itu FTO satu juga tuh itu dilanggar, makanya sebagai negara kan ingin mengajukan Trump ke WTO. Nah, pelanggaran proses penentuan tarif tanpa perhatikan kesepakatan bersama. Nah, ini kita kan negara besar, ya sehingga responnya pasti direspon oleh berbagai negara karena itulah kalau kita belajar karena negara besar itu apapun kebijakannya pasti didengar, diperhatikan dan direspon. Nah, gitu ceritanya. Kita walaupun besar produknya, tapi kita negara kecil. Dari ukuran kemampuan Indonesia mempengaruhi harga nasional. Gitu Pak. Oke. Wah, menarik banget nih bahasannya. Tadi Pak Deddy udah sempat mention soal kita yang masih itunya negara yang ikut lah ya. Iya, karena ekspornya banyak pesaingnya. Benar. Ekspornya coba apa? Oke, pakaian lah gitu ya terkenal ya. Dan ketika Indonesia, Vietnam ekspor juga gitu ya, Bangladesh. Oke, Fatan beli sepatu. Coba cek, jadi mana? Vietnam, Bangladesh. Artinya mereka tahu bahwa kalau sepatu, pakaian itu banyak sumber-sumbernya gitu, makanya tenang ya. Kalau ekspornya seperti high tech kan there is no substitution. Ya kita gantung dari negara. Proses. Nah karena paham dengan struktur ekspor negara-negara, maka itulah Trump dengan kemampuannya bisa menekan negara lain. Nah gitu ceritanya. Oke, siap. Sebenarnya kita harus jadi negara besar. Tunggu tulisan saya di Republika, mudah-mudahan bulan ini. Tunggu ini sudah keluar. Mantap. Itu solusinya gitu. Mantap teman-teman. Gitu, ya. Nah, ditunggu ya teman-teman dari link Republika yang akan ditulis sama Pak Deddy bulan depan. Karena ada solusi untuk negara Indonesia, karena kalau kita masih berpikir ekspornya itu saja gitu, ya tanpa merubah orientasi ekspor kita, ya bahasa kita adalah ekspor diversifikasi. Jadi ekspor dua, ekspornya negaranya diperluas atau produknya ditingkatkan vertikal namanya. Kalau vertikal itu jangan hanya itu, tapi diolah. Nah itu sekarang biasanya hilirisasi satunya demikian gitu, supaya harganya bisa kita belikan. Oke, siap Pak. Gitu. Ya. Udah lengkap banget kayaknya penjelasan dari Pak Deddy. Nah, mungkin aku mau follow up lagi nih Pak. Tadi kan Bapak udah sempat mention nih terkait beragam sektor yang bisa jadi produk unggulan Indonesia. Nah, ini aku juga berdata di tahun 2024 itu kan sebetulnya produk ekspor utamanya Indonesia ke AS itu di sektor mesin dan perlengkapan. Itu ada di angka 4.100 berapa juta dolar. AS berapa ada AS itu? Ini modelnya nggak kelihatan Pak. Berarti ada AS ya. Iya. AS itulah namanya sistem. Jadi produk itu punya memiliki angka. Ya, kita penting buat teman-teman mahasiswa. Produk itu punya kode-kodenya. Iya. Nah itu penting kalau misalkan Fat dari pengusaha ekspor ke US ini Ya, kode berapa? Karena tiap kode beda-beda tarifnya gitu. Oh, gitu. Iya. Ada AS2, ada 4, 8.
Itu penting supaya kita nanti, oh saya mau ekspor nih, cek di sana es berapa nih. Alhamdulillah nggak kena ekspor, nggak kena tarif karena esnya ini lagi gitu. Oke. Itu penting. Berarti kalau kayak gitu pembagian tarifnya itu dibedakan berdasarkan kode ini. Betul, iya. Oke. Kita semua HS tarifnya sama. Ya, itu penting itu ya. Misalnya pengusaha nanti pelajari nih ya, tentang pengusaha ekspor apa, produknya apa, nanti HS berapa, mudah-mudahan HS itu tidak kena tarif di sana, jadi bebas nih. Gitu. Oke. Udah mulai dapat nih benang merahnya nih Pak dan teman-teman. Oke, nah terus kalau misalnya kayak gitu, kira-kira nih Pak, dari kebijakan Trump yang average-nya, bahasanya berarti average-nya 30% ini, kira-kira apa sih sebenarnya dampak yang mungkin jangka pendeknya dulu, dampak nyata yang langsung dirasakan sama Indonesia? Karena katanya saya baca gara-gara ini IHSG mungkin sempat turun atau apa gitu, gimana Pak? Baik, ini responnya status quo ya, seperti itu gitu ya. Artinya kalau kita tetap dikenakan tarif 30%. Bayangkan Patan eksportir, kirim ke US, dikenakan tarif tuh 32%. Berarti harga produk Patan kita itu naik 32%, ya harusnya 132. Ya. Nah, kalau begitu kan mahal pandangan di sana. Kalau pandangan mahal kan kita tahu dalam teori ekonomi, harga mahal, konsumsi rendah. Permintaan rendah. Sama barang kita ekspor ke sana naik 32%, anggap harga awal 100, tambah 32, 132% kan, 132. Berarti orang masyarakat, lah kok mahal ya? Ya udah, jangan beli buat barang itu. Bayangkan, jangan beli barang itu. Berarti kita tidak bisa mengekspor barang itu karena US customer-nya merasa mahal barang itu, ya. Karena dimanapun orang itu kan sensitif terhadap harga ya. Benar. Pasti cari yang murah kan? Iya. Nah, jadi akan mengurangi permintaannya, balik ke kita. Jadi kita ekspornya misalkan turun atau tidak ekspor, itu siapa yang rugi? Tidak turun, dan kitanya juga ekspornya turun atau tidak ekspor akibat tarif itu kan? Siapa yang rugi? Yang rugi adalah pengusaha Indonesia. Nah, kalau rugi ekspor, turun ekspor rugi perusahaan, profit turun. Profit turun, berarti yang sahamnya akan turun, otomatis mendapat indeks harga saham gabungan. Karena profitnya turun, beli saham kan ada profit, ada capital gain. Ya buat apa beli saham kalau perusahaannya loss? Satu ya. Kedua, perusahaan turun produksinya, pajak juga turun kan? Pajak PPN-nya kan? Iya. Itu pajak. Nah, terus kalau perusahaan turun produksinya, berarti turun permintaan inputnya. Kan dua, ada bahan baku, kebutuhan bahan baku, misalkan kalau CPO, TBS gitu ya. Kan di situ ada juga petani, pekerja. Jasanya. Iya, pekerja, dan ada kapital modal. Otomatis kalau turun ekspor, turun output, turun input juga. Turun input dan otomatis turun permintaan tenaga kerja. Jadi yang kerja di perusahaan akan berkurang, bisa berkurang, gaji turun atau di PHK. Terus begitu sampai ke masalah pendapatan masyarakat. Masyarakat dapat income bisa belanja, ya kan ya, nggak belanja ekonomi dan down. Masyarakat pajaknya kan kurang, PPh-nya, otomatis pendapatan pajak turun akibat kebijakan tarif. Makanya tidak sekedar selesai di ujung, terus namanya transmisi, apa sih, proses panjang sampai ke level input market. Nah, gitu cukup betul. Jadi panjang. Jadi kalau IHSG turun ya efek tadi, karena perusahaan TBK ya, misalkan ekspor turun ya, profit loss kan turun kan, ya buat apa saya perlu beli saham, ya udah saya jual aja. Nah, dengan jual itu berarti harga akan turun. Gitu. Karena permintaan di IHSG turun. Iya, gitu. Kalau di pasar, modal begitu ceritanya kan tidak selesai di pasar modal kan, turunkan ke pasar, output dan pasar itu produksi.
Berarti emang bisa dibilang jatuhnya multiplier effect kali ya Pak Proses, bahasanya. iya begitu. Multiplier kan pengganda. Tidak Benar. titik satu terus bertahap. Nanti kalau kuliah Apa itu Pak? dagangan, Perdagangan. ya saya juga nanti Oke. belajar proses panjang gitu karena kebijakan itu kan siapa dalam kebijakan dia ya konsumen atau masyarakat. Jadi kan Oke. itu harga mahal atau masyarakat turun kan cuma dua. Siap. Wah, ini berarti benang merah sebenarnya udah saling terhubung gitu ya Pak. Kenapa kita juga akhir-akhir sebenarnya lagi dapat banyak banget kabar, banyak banget PHK karyawan. Nah itu ya saya juga agak sedikit prihatin ya ada PHK lagi sana sini gitu. Benar Pak. Nah sekarang kalau misalnya ini kan bisa dibilang masalahnya udah lumayan bisa fatal, ada kemungkinan fatal gitu. Terus gimana sih sebenarnya respon dari pemerintah gitu, mungkin terkhususnya entah Kementerian Keuangan atau Kementerian Perdagangan terhadap kebijakan tarif tram ini? Karena kalau yang saya baca sebelumnya kayaknya Bapak Erlangga Hartarto, Menteri kita, Gitu ya orang. iya itu kan udah sempat datengin ke US langsung nih Pak untuk bernegosiasi. Oh, Sri Mulyani. Benar. Nah itu kira-kira ada update nggak tuh Pak dari hasil negosiasi itu kayak gimana nih lanjutannya? Ya gini, karena kebijakan tarif perdagangan harus dengan konteks perdagangan. Kan tarif adalah kebijakan ya sudah pendekatan kebijakan itu sudah negosiasi. Harus begitu memang, ya nggak bisa kita retaliasi karena Cina kita nggak mungkin, ya nggak mungkin. Karena Patan kalau kita lihat dari data ya cadangan devisa kita kan ya mendekati 300 miliar. Cina kan anggaplah 3.000 miliar ya, enggak 3 triliun. Sama Cina nya udah beda jauh ya Pak? Iya, artinya apa? Artinya kita butuh pasar ekspor. Makanya kita datang ke sana, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya membujuk Trump supaya menurunkan tarif itu gitu. Menurunkan tarif. Dan ada dua kemungkinan tarif turun atau kita impor dari US. Kan itu ada ya, rencana impor 0% gitu ya Pak, yang dari US itu? kan kita mau impor BBM dari US sekarang. Oh iya. Contohnya ya, fakta bahwa ya selama ini kita impornya melalui Singapura, lalu ya, Singapura pun gara-gara ekspor BBM kan, lalu gitu kan ya. Ya kata melalui itu ada maksudnya gitu kan ya. Nah sekarang kita baca yang besar kita akan impor dari US. Walaupun ada kritikan, bayangkan US-nya anggaplah di US Barat, di Pantai Barat kan, Los Angeles tuanya ya, California, kan kirim tank ke Indonesia kan ya. Oh berarti langsung gitu ya Pak ya? Iya. Samudra Pasifik gitu. Berarti kan akan harganya mahal sama Indonesia-nya kan, misalnya BBM mahal. Hanya gara-gara efek dari transport, bukan dari tarif kita. Jadi harga itu bisa dua kemungkinan mahal. Satu, karena transportnya jauh, mahal kan? Kayak kita ke Semarang, distribusi. setelah bahasa pemasaran itu ya. Belum ada tarif. Ya, oke, tarif non kan tetap aja mahal juga. Nah, tapi ya itulah namanya negosiasi. Harus ada proses, harus mengalah kita tadi. Kenapa kita butuh pasar US gitu ya? Nah itulah cara yang saya perhatikan di PD Bahasa pemerintah mengirim ya, meminta menugaskan ya Menko Ekonomi untuk datang ke US. Walaupun saya dengar jadi naik ya tarifnya itu ya. Oh iya Pak. Iya, tapi saya belum cek kenapa yang mana, mungkin juga ada tema lain. Tapi namanya perlu negara maju, negara besar, orang kaya kan bisa menekan. Kita kalau butuh dana bagaimana? Kan kita harus mengerti. Apalagi tadi kita masih small country. Persis, ya itu PR besar ke depan. Ya Fata teman-teman di sini gitu ya, kita sudah negara besar. Artinya ekspornya jangan ekspor produk tanpa teknologi atau teknologi di situ. Harus itu. Harus ada hilirisasi. Dan harus teknologi high tech. Saya tulis di Republik Indonesia karena sudah pesan tidak langsung Trump ke Indonesia adalah kita harus merubah pola industrialisasi. Itu pentingnya. Itu pesan. Teman-teman mudah-mudahan segera terbit nih tulisan saya dan berikan. Amin. Kita tunggu ya teman-teman. Ada solusi dari saya gitu. Oke. Kalau mungkin bisa jelasin sekarang Pak. Oh iya. Jadi intinya kita harus merubah ekspor produk. Jadi kalau sekarang ini kurang ekspor teknologinya, dan ingat kalau kurang teknologi Tuhan berarti harganya
komoditi jadi jatuhnya. Komoditi kan naik turun harganya kan, karena itu kan pasar. Kalau high tech kan yang kan kita sebagai penjual. Yang ketiga, yang kedua adalah kita sudah negara besar, harus negara besar, ya. Walaupun kapan tercapai harus di negara besar, nanti ada proses tahapan apa, gitu. Itu penting ya. Harus terbesar saya dalam perusahaan itu. Siap. Oke. Nah, terus dari solusi yang udah Bapak tawarkan tadi terkait respon dari menteri kita dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada juga nih Pak, bisa dibilang saya sempat baca kalau misalnya gimana kalau misal Indonesia ini manfaatin kondisi kerjasama perdagangan itu bukan dengan Amerika aja, tapi dengan negara-negara lain dan dengan bisa melewati contohnya nih Pak, yang RCEP itu Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah itu kalau menurut pandangan Bapak sendiri itu gimana tuh Pak? Baik, yaitu kita saya kata tadi diversifikasi ekspor. Jadi ekspor itu diperluas pasarnya gitu, ya. Kalau tadi misalkan kita punya kendala di Amerika Serikat, ya kita perluas dengan negara tadi yang bukan SIP itu kan ya, kawasan Asia dan sebagainya, Timur tuh ya. Nah itu bisa menjadi juga salah satu solusi jangka pendek ya, untuk mengalihkan produk tadi kita alihkan ke pasar ke lain. Ya. Tapi ingat, tidak hanya itu, kita punya BRICS sekarang. Indonesia udah resmi berarti ya Pak? Sudah. BRICS itu. BRICS singkatannya, kalau dulu BRICS Brazil, R Rusia, I-nya India, C-nya Cina, S-nya South Africa. Sekarang BRICS atau BRICS gitu, ada Indonesia. Kenapa Pak? Karena bayangkan sekarang the next emerging market negara besar ke depan adalah negara-negara tadi. Ya, jadi Rusia dengan populasi sekian ratus juta, Brazil juga, ya, Cina apalagi, India apalagi. Nah itulah Indonesia itu adalah the future emerging market, adalah negara itu. Karena ingat, populasi menentukan potensi, demand dan teknologi, karena dengan banyak populasi dengan teknologi dan pendidikan, maka itu negara-negara masa depan. Dan tentu sekarang negara-negara lama sudah mulai turun. Makanya saya cenderung ke BRICS sekarang. Ya. Nah, Trump itu takut BRICS itu. Iya sih Pak. Kenapa? Karena ada peluang kita gunakan non-dolar untuk transaksi. Mata uang BRICS itu ya. Sebutkan ekspor terbesar US apa? Pertama itu saya baca ke Cina Pak. Enggak. Produk apa yang paling besar ekspor US? Produk terbesarnya apa nih menurut teman-teman? Menurut saya pasti yang terbayang mobil, ya kan, terbayang komputer, teknologi lah. Ya, yang terbayang adalah software X gitu ya, maksudnya kan ya. Ada tiap bukan? Bukan. Dolar itu sendiri. Kan pengen punya dolar. Iya, mereka bisa cetak. Semakin kita memegang dolar, semakin kuat. Senang mereka di sana. Gitu ya. Nah, kalau negara besar tadi BRICS tadi menggunakan mata uang lokal, kita dengan ruble gitu ya, saya tahu gitu ya, dengan India rupiah gitu ya. Nah, maka ketergantungan terhadap dolar semakin tinggi. Itulah kenapa Trump marah dengan isu itu. Maka dia akan menahan ekspor dari negara itu, gitu. Karena khawatir dengan solid negara ini, maka pasar US sudah mulai berkurang. Nah, dilirik gitu kan ya. Nah, itulah kenapa salah satu faktor Trump terkutip marah, karena ada potensi luar biasa pedagang di BRICS itu dengan sekian miliar penduduknya dengan menggunakan mata uang lokal kan enak. Iya kan? Iya. Kita nggak tergantung dengan pasar dolar. Enak kan ya? Nah itu. Jadi saya kuliah di Jerman dulu, ini cerita sedikit. Ya, itu Pak. Jadi saya masih ingat Menteri Keuangan, saya lupa namanya, luar biasa. Dunia butuh 3 mata uang supaya seimbang. Itu kan US kuat kan, kan? Kemudian muncul Euro. Satu lagi dibutuhkan supaya keseimbangannya tidak dimulai dua negara gitu. Dan Bapak berpikir mungkin satunya lagi bisa aja apa ya? Bisa di BRICS, bisa di, tapi artinya kita butuh keseimbangan. Ingat, dalam
teori itu kan sudah keseimbangan. Coba kalau satu kuat tadi nanti muncullah large country substance tadi gitu. Benar-benar Naik. nggak ada substitusi dari Persis. permintaannya mereka. Paham udah tanya. Oke, iya sih. Saya sempat baca-baca sebenarnya yang terkait BRICS itu emang cukup viral meskipun akhirnya sempat dibatalkan ya mungkin ya. Dulu pernah, terus sekarang akhirnya pemerintah melalui Pak Lukan jadi anggota. Tapi itulah cara untuk memperluas akses pasar. Jangan sampai kita hanya kalau kita tergantung satu pasar, bayangkan kalau ada gejolak di pasar itu bagaimana? Ya ke kita efeknya. Tadi kan oleh karena itu kita butuh pasar-pasar baru. Pasar itu ada dua, pasar karena konteksnya wilayah atau karena produknya harus di vertical integration, artinya produk itu jangan sekedar produk tanpa teknologi terus jangan jual komoditi aja gitu ya, Pak. Persis. Komoditi harganya naik tuh, makanya sekolah tahu banget. kenapa turun harganya ya komoditi? Ya. Kakao turun, karet turun, susu turun, BBM itu karena komoditi, bukan produk, bukan yang kita bayangkan. Oke, jadi emang pertama yang bisa saya tangkap poinnya sebenarnya dua. Yang pertama itu tadi hilirisasi atau vertical integration itu tadi produk yang lebih high tech itu. Iya, produk jadi lah, teknologi, manfaat teknologi, sama intinya kita juga harus perlu melakukan diversifikasi ekspor gitu ya Pak. Persis. Ya. Oke. Nah sekarang nih Pak, kita masuk ke sesi pertanyaan namanya itu rapid question. Nah, rapid question. Ya, rapid. Makanya pun harus rapid lagi. Ya, jawabannya kan rapid. Berarti ini cuma milih nih Pak, Ya. pilih yang ini apa yang ini. Baik. Pertanyaan pertama nih, ini sebenarnya nyambung sama tadi jawaban Bapak. Sudah terjawab. Oke. Tadi sekarang saya mau nanya, Bapak lebih dalam situasi Indonesia saat ini lebih condong sebetulnya Bapak lebih setuju investasi industri substitusi impor atau fokus ke penguatan ekspor? Penguatan ekspor. Iya. Oke. Karena impor substitusi sudah kita tinggalkan lama gitu. Mahal biayanya. Oke, bisa. Masuk akal Pak. Ekspor terus. Iya sih, benar. Jangan inward oriented, outward oriented. Harus karena dalam besar pasti adalah ekspor oriented. Oke. Terus menurut Bapak lebih sulit sebenarnya menangani dampak dari perang dagang Trump atau lebih sulit menangani inflasi dalam negeri Pak? Ini pertanyaannya sulit juga ini ya. Inflasi paling sulit. Inflasi dampaknya. Oke. Iya. Benar. Terus ada juga nih Pak, pertanyaannya itu lebih pilih untuk pertahankan bunga tinggi demi stabilitas rupiah atau turunin suku bunga untuk dukung ekspor? Sebetulnya bunga tinggi itu efeknya luar biasa. Tapi nggak mungkin kita bukan untuk ekspor agak sulit juga. Tapi emang kita harus menurunkan biaya modal. Artinya bunga tuh dapat kita ekspor juga untuk industri lain. Jadi yang kedua itu jawabannya. Yang kedua, oke. Saya lulus ya. Oke. Atau sebenarnya mungkin bahasanya kalau ekspor nggak cuma dari suku bunga aja. Iya, karena gitu, Pak. bukan ekspor itu yang penting adalah kita namanya fasilitasi ekspor, trade facilitation. Tidak suku bunga, jalan perbaiki jalan ke ingat jalan ke pelabuhan harus cepat selesai, jalan lancar. Kemudian regulasi pelabuhan harus cepat selesai. Digital transaction juga harus didukung, itu yang membuat ekspor lebih cepat. Ya itu nanti kuliah dengan saya adanya trade facilitation. Oke, siap. Saya tunggu ya Pak nanti. Oke. Terus ada juga nih Pak pertanyaan. Bapak kan tadi suka banget nih kayak bikin tulisan di Republika. Pertanyaannya itu kira-kira lebih suka bikin tulisan di Republika bahas kebijakan nasional atau koreksi nilai UTS 200 mahasiswa? Saya gimana apa yang koreksi? Kenapa? Tulisan, masa sulit dibaca? Berarti ini dari mahasiswanya yang namanya? Iya, masalahnya kalau baca koreksi itu kan mikir saya pertama kemana arah jawaban. Kan harus melihat tuh kan. Kan masa punya cara berpikir berbeda kan, harus ikuti cara berpikirnya kan. Itu menyulitkan. Kemudian jawabannya kedua adalah tulisan kan beda-beda, maksudnya 200 posisi kan, ya kan? Bisa bulan-bulan tuh. Kalau kemudian bisa semalam udah selesai. Iya, benar. Oke. Emang lebih seru ya kayak menulis-nulis ini ya Pak? Iya, ya dalam konteks supaya tadi jangan sampai ilmu itu hanya diberikan saya, masih juga harus disampaikan ke masyarakat. Gila, keren banget jawabannya.
Oke, nah terakhir nih Pak, boleh dong, ini udah kelar sesi pertanyaan rapid question ya. Aku cuma mau minta Pak Deddy kasih closing statement nih dari terkait kebijakan tarif Trump ini gitu. Sekaligus coba kasih kira-kira buku rekomendasi yang bagus kalau misalnya buat teman-teman ini mau ngikutin berita tentang perdagangan internasional gitu. Kira-kira buku apa yang bisa Bapak saranin? Wah, ini saya terjemah jawaban. Kenapa tuh Pak? Karena gini, buku itu banyak ya. Kalau nanti salah faktor buat S1 ya, salah faktor juga bagus juga ya. Itu paling sederhana. Ya. Kalau tes dua beda. Misal begini, ini kan mahasiswa, tapi bagi saya mahasiswa itu jangan hanya textbook. Ya, tapi tolong juga membaca isu-isu yang berkembang di media cetak. Ya, kalau saya sering baca surat kabar dari Amerika Serikat, dari India, itu penting. Kita ingin merasakan bagaimana cara mereka memandang begitu. Tapi kan ini mahasiswa kan mungkin sampai harus ke sana. Minimal kalau buku itulah, karena apa itulah buku sadar kita yang perlu memahami bagaimana isu tentang perdagangan internasional. Ya. Tapi begitu menarik juga bahwa trade adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Itu ada terakhir itu, bab terakhir. Ya, nah situlah penting bahwa kita sebagai negara besar. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Deddy, udah bisa ngasih rekomendasi yang bagus banget. Sekaligus itu juga jadi closing statement ya Pak Deddy di sesi podcast kita pada pagi hari ini teman-teman. Karena sayang nih Pak, sekarang sesi kita cukup sampai di sini aja. Hasil undangannya luar biasa. Yep. Walaupun liburan luar biasa ini. Ini namanya Opot Contik Kos dari sini. Opot Contik Kos kita ya Pak. Tapi luar biasa gitu. Demi ilmu yang isinya daging ini saya rela kok Pak. Terima kasih. Podcast berjam-jam. Sukses podcast saya. Iya, benar. Makasih banyak Pak. Terima kasih juga teman-teman yang udah mendengarkan podcast selama kurang lebih 40 menit nih. Dan semoga harapannya ilmu-ilmu yang udah dijelasin sama Pak Deddy ini bisa bermanfaat buat teman-teman, baik itu untuk penelitiannya atau untuk sebatas tahu beritanya gitu tuh. Atau bahkan teman-teman mungkin mau meneliti lebih dalam gitu, mau menulis juga kayak Pak Deddy di Republika. Bagus. Jadi kalau bisa masa sekarang udah menulis. Nah, sekarang aja apa ide aja tulis itu aja apa supaya terasa cara berpikir tuh, cara menulis itu kan penting ya. Bahasa kan beda tulisan jurnal dengan koran kan, itulah beda. Mereka jadi tukar dengan bahasa umum gitu. Terus saya sedikit saya koreksi, bukan vertical integration, artinya itu terus diolah lagi gitu. Kalau vertical integration kan antara pasokan atau supply chain-nya dikuasai ya. Supaya tadi jangan sampai yang mendengar tanpa persepsi itu ya. Ya. Berarti poinnya sebenarnya hilirisasi. Persis itu ya. Tapi ingat jangan sekedar kita bayangkan tanian tapi high tech aja gitu. Kita punya bahan baku apa gitu. Kita penting cara berpikir dan teknologi ini kan ada di pendidikan. Benar. Sip. Nah kalau gitu sampai bertemu lagi di sesi podcast selanjutnya teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan bye bye. See you next time. Bye. Sampai jumpa.